Ngomong. Mungkin ada sebagian petani yang masih belum tahu. Ini namanya kultivator. Kultivator ini alat dan mesin pertanian yang fungsinya nanti ada beberapa fungsi saya sebutkan ya. Cuman intinya fungsinya adalah untuk menggemburkan tanah. Nah, saat ini kita nyoba mau melakukan perawatan di lahan ubi jalar nih. Kita nyoba menggunakan kultivator ini ya. Tonton terus dan jangan lupa like, share, and comment and subscribe. Ya, betul. Itu teman-teman, coba japing, bisa dilihat hasilnya, rumputnya terkacah dan tanahnya terbalik, dan secara otomatis akan membumbun pada ubi jalar. Itu kita sudah mulai nyoba ya, dan melakukan penggemburan tanah lahan ubi jalar ini. Setelah saya lihat untuk waktunya sendiri mas, kalau bisa pada saat kita melakukan penjajahan seperti ini ya, kita usahakan seawal mungkin atau paling tidak maksimal umur 1 bulan lah. Jadi sebelum ubi jalar itu membentuk umbi, harus kita lakukan penjajahan seperti ini. Soalnya kalau misalkan waktunya terlambat, misalkan ubinya sudah terbentuk tuh, atau misalkan sudah besar, apalagi sudah besar, jadi nanti penjajahnya itu akan mengenai umbinya, hingga umbinya nanti kan bisa rusak terkena itu. Kalau masih belum membentuk umbi, jadi kan akar saja kan yang dianukan, sehingga nanti kalau misalkan tanahnya sudah gembur, diharapkan pertumbuhan umbinya lebih bagus dan umbinya juga lebih besar-besar. Pak Haji sedang pas kelapa muda ya, sobat japing. Itu ownernya anak japing sedang merapikan atau mempersiapkan biar tidak terinjak oleh kultivator tanamannya, ubi jalarnya. Jika anak soleh ini. Oke sobat japing, itu owner anak japing sedang memperbaiki dan merapikan kembali tanaman ubi jalar yang sempat tertabrak atau tersenggol oleh cakar dari kultivator tadi. Karena memang owner anak japing ini multi talenta dia juga merangkap sebagai menteri tani, dia juga PPL, juga merangkap petani, juga merangkap sebagai pegawai KUA terutama. Multi talenta pokoknya, sip dah pokoknya. Sepertinya tinggal satu baris lagi yang perlu dibumbun dan juga dibersihkan sekalian. Ya fungsinya kultivator memang kita tahu lah, selain untuk membersihkan larian, membersihkan jalur perawatan itu, dia juga bisa menggemburkan tanah, membumbun tanaman, dan juga membantu mikroorganisme dalam tanah untuk berkembang biak lebih banyak dan lebih aktif, karena aerasi tanah juga akan membaik dengan tanah digemburkan, dan tanah dibalik itu akan membantu aerasi tanah lebih baik ke depannya, sehingga efektivitas dari mikroorganisme di tanah yang menguntungkan bagi tanaman bisa lebih banyak dan bisa lebih baik bekerjanya dalam mengurai dan menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di udara maupun ada di dalam tanah, sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Nah itu
Sobat Japing, owner anak Japing sedang menggunakan cakar bajanya. Dia berandai-andai menjadi Kapten Amerika, padahal Kapten Tanaman. Oke guys, kita sudah selesai melakukan pengolahan lahan atau perawatan terhadap tanaman ubi jalar ya. Jadi tadi kita menggunakan kultivator. Jadi itu namanya kultivator. Bagi teman-teman yang belum tahu, itu namanya kultivator. Itu adalah bantuan dari Dinas Pertanian. Tahun berapa sih? 2013 gitu. Sekarang 2021. 4 tahun. Jadi Pak Haji ini adalah ketua kelompok tani saya guys. Nama kelompoknya? Suka Makmur 9. Apa loh? Jadi Pak Haji Umam ini nama aslinya Pak Ahmad Syair sesuai KTP. Beliau ketua kelompok tani saya di Desa Mengen, di wilayah saya yang Desa Mengen. Di Karangmelok juga ada 16 kelompok, di sini juga 16 kelompok. Jadi dari beberapa kelompok tani yang ada di wilayah binaan saya ini, ada beberapa yang sudah pernah mendapatkan Alsintan. Ya salah satunya Pak Haji Umam ini. Sudah beberapa sih yang didapatkan bantuan-bantuan itu. Ya salah satunya kultivator, pas pernah terakhir kemarin dapat traktor gitu sih. Dapat traktor, kemudian pernah dapat bantuan benih juga, pupuk juga. Jadi banyak sekali. Penggunaan kultivator ini kita harapkan selain keefektifan dari alat tersebut, juga yang paling penting adalah waktu pengerjaannya bisa lebih cepat dibandingkan dengan cara manual. Semakin ke depan teknologi kan semakin banyak. Tentunya dengan keadaan sekarang di mana minat seseorang untuk menjadi petani itu kan semakin menurun tiap tahun, terutama anak-anak muda. Sehingga nanti ke depan kemungkinan tenaga kerja atau buruh tani ini bisa jadi semakin sulit. Nah, makanya dengan adanya teknologi seperti ini kita harapkan bisa lebih membantu terutama kepada petani-petani dalam budidaya usaha. Kira-kira apa saja Pak Haji yang Pak Haji rasakan selama menggunakan kultivator dibanding sebelum mendapatkan kultivator ini? Untuk manfaatnya sangat banyak ketika kita tanam tanaman kering. Salah satunya tembakau di sana. Tembakau, jagung, tapi lebih fokus ini kan untuk menggemburkan tanah yang di tembakau. Karena rata-rata masyarakat sini tanamnya itu 80% tanam tembakau ketika musim kemarau. Musim tanam kedua. Nah, Kak Disa, misalkan untuk membuat bedingan bisa gitu sih? Untuk membuat bedingan sementara tidak bisa karena alatnya kurang. Biasanya di belakang beda tambun. Sejenis plat gitu Mas, untuk mengalahkan biar bedanya tinggi. Biar bedingan tinggi. Oh, ini kan tak bisa gitu. Ini tak bisa, pun cuma mengemburkan arao. Menyiang. Aku ya arao. Kan cuma muncul barisan kalau gini Mas. Larian tok. Untuk membuat bedingan kurang tinggi. Oh. Nah, selain Kak Disa Pak Ci, terus untuk bahan bakarnya ini kan menggunakan bensin. Dalam berangkat korbetok Palembang pokok telok atau pokok empat ini kan menghabiskan 6 liter. 6 liter untuk lahan luasan kurang lebih 450. 0,4 nih. 0,450. Berarti hampir setengah hektar itu pakai 6 liter. Orang berapa Pak Ji? Tenaga kerja. Ya kalau kultivator cukup 2. Kedua berarti. Iya, kalau sendirian emang nggak bisa Mas. Oh, iya, apalagi tadi itu ubi jalar itu saja kan, apalagi kan waktunya telat itu sudah mulai menjalar itu. Itu kalau sendirian, jadi yang mengerjakan kan repot juga sih. Jadi kalau orang dua itu ada yang
menggerakkan kultivator, yang satunya itu mempersiapkan jalur. mempersiapkan jalurnya itu apa relnya. Soalnya kalau udah gitu nanti apa kena gules itu lagi untuk tembakau ya. Jadi yang saya bilang, jadi waktunya harus tepat gitu sih. Kalau udah tepat nanti daun tembakaunya ikut tercacah juga Nanti dirajang di sawah berarti. Iya. Iya, soalnya kalau udah tepat waktunya, kalau misalkan terlambat, itu ya itulah resikonya, apa tanaman juga akan terkena imbas dari itulah, terkena cakarnya itu. Nah, untuk jarak tanamnya kan bisa minimal berapa senti Pak? Minimal 80 cm. Tapi Kak Disa gila kulen iku kan bisa Kak Disa. Oke. Jadi minimal 60 bisa. Itu untuk tanaman selain tembakau tapi. Selain tembakau. Kan. Tapi kalau tembakau kan minimal 80. Oke, minimal 80. Tapi kalau untuk jagung itu 60 bisa, cuman jarak ideal kan 70. kalau 60 itu terlalu rapat. Jadi minimal 80 lah enak. 80 berarti tidak perlu dibuka ya dulu. Apa sih? Cakar dulu. Jadi kalau jaraknya kurang dari 80 itu masih perlu dibuka lagi kayak tadi itu. Masih perlu dibuka lagi. Jadi kan terkena pohon. ngelihat karakteristik tanamannya juga, Mas. Kalau jagung kan dia cuma tegak lurus. Ya. Kan nggak nyampe kanan kiri kan dia, lebih aman. Walaupun nggak dibuka. Iya. Ini kalau tembakau ataupun ketela rambat tadi harus dibuka. Iya. Iya, kalau udah dibuka gitu. Apalagi itu ubi jalar kan dia yang dijaga kan umbinya. Nah, sedangkan kultivator kan mencacah tanah kan yang jelas kan. Jadi kalau misalkan jaraknya rapat, otomatis umbinya tuh pasti akan tercacah gitu. Kalau nggak dibuka nggak kelihatan, Mas. Iya. Jadi ini juga saran ya Pak Ji, karena selama ini kan pemerintah sudah banyak memberikan perhatian lah ya, utamanya kepada kelompok-kelompok tani. Jadi kami selaku petugas, selaku buruh, harapan kami adalah mudah-mudahan alat yang sudah diterima Pak Ji ini bisa dikembangkan. Ya paling tidak ada pembukuan lah. Jadi Alsintan itu dibuat pembukuan biar ketemu nanti dari biaya yang sudah dikeluarkan itu berapa persennya untuk tenaga kerja, kemudian berapa persennya untuk biaya perawatan, kalau bisa sisakan untuk kas. Nah, jadi ketika ada kerusakan, Pak Haji tidak perlu repot-repot lagi ya Mas ya untuk mencari biaya untuk memperbaiki. Nah kasnya itu tujuannya harapan kami kan supaya anggota-anggota ini juga bisa merasakan apa ya manfaat lah dari adanya bantuan. Ya paling tidak apa 1 bulan sekali diadakan pertemuan dengan anggota-anggota. Di sana kita rembuk pola tanam untuk saat ini apa yang kira-kira enak untuk kita tanam. Kemudian kalaupun nanti ada kelebihan kas itu bisa kita manfaatkan misalkan untuk membeli Alsintan yang yang sangat dibutuhkan lah. Ikan itu kan masih jarang nih orang menggunakan pemotong rumput. Nah bisa kita ambilkan dari kas itu. Sehingga harapan dinas itu memberikan bantuan ini bisa berkembang. Nah dan yang paling penting, jadi anggota-anggota Kadisa kan memang betul-betul merasakan manfaatnya kan gitu Mas. Nah pas juga Pak Haji, ini saran kami khusus untuk anggota-anggota panjenengan yang memang tergabung di dalam hamparan kelompoknya Pak Haji ini. Untuk masalah pembiayaan kalau bisa jangan disamakan dengan yang lain. Yang di luar kelompok. Iya, misalkan di luar kelompoknya 1 juta misalkan per hektarnya, yang di Pak Haji cukup 900 atau 800 ribu. Bukan 1,5 juta, Mas. Jadi itulah kita tidak pernah buat belum pernah buat apa namanya Mas? Podcast. Podcast.
Ini podcast dah. Nah, ini podcast pertama ini. Cuman sayangnya saya yang memegangi, bukan tripod. Peralatannya belum canggih masih Mas. Tenang, nanti kalau sudah subscribernya banyak, Pakai drone. insya Allah. Ya, tetap kita kembangkan lah supaya video-video kami ini berkualitas kan gitu Mas. Pokok yang penting kita kan ingin berbagi informasi saja. Siapa tahu nanti yang sedang melihat video ini kebetulan jadi ketua kelompok juga. Jadi siapa tahu nanti oh ternyata bantuan itu seperti ini, harus dikembangkan seperti ini kan gitu. Sebenarnya Mas awal mula saya buat video sama Pak Haji ini. Kayak nggak saya Budi nama terus. Nah, Cuman waktu itu nyoba kultivator ke tembakau. Nah, karena saya masih belum bisa ngedit. Belum bisa ngedit video, akhirnya videonya terhapus. Sekarang kan sudah bisa ngedit sendiri, jadi tidak khawatir lah. semua kan butuh proses belajar, Mas. Iya, jadi orang sukses itu nggak pas langsung ya. Jadi mulai dari bawah, nah, ujung-ujungnya kan. Oke lah, terima kasih Mas ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jadi kita mau absen, tapi sebelum absen kita mau menikmati pisangnya dulu. Ini dikasih Pak Haji Umar. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain sampean Mas? Dan pemilik lahannya sedang mengambilkan degan. Bagi mau di atas. Iya.